Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dan hari ini kita akan belajar kembali pembelajaran matematika. Tapi sebelum kita belajar, kita tolong ketua kelasnya silakan maju Ali untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Istidadan. Ista'idu lidu'a. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ali sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sobahul khair. Ahlan wa sahlan. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa aja? Terus? Iqbal. Ya. Ada berapa yang nggak masuk? 5. Ada 5 ya. Wah, banyak yang sakit ya hari ini ya. Nah, hari ini karena banyak teman-teman yang masih tidak masuk, ada yang sakit juga, tidak masuk karena izin, nggak sakitnya, dan juga ada yang tidak masuk karena sakit. Nah, semoga yang sehat tetap sehat, yang sakit cepat sembuh. Oke, nah, ya bagus. Wira, sudah sarapan Wira? Oke, nah hari ini kita akan belajar. Nah, kenapa Panji? Ya, ayo tangannya di atas meja, yuk mengerjakan materi ini dengan baik. Coba mau menyediakan sebuah bingkisan, misalnya Ali ulang tahun. Nah, mau mengundang teman-temannya yang ada di kelas. Misalkan Ali punya pensil 10, punya buku 20, punya penghapus 30. Nah, pernah nggak punya kasus seperti ini atau menemukan ini? Misalkan mau mengadakan acara ulang tahun, pengen membagikan sebuah bingkisan, dan di bingkisan itu ada beberapa macam perlengkapan, ada pensil, buku, penghapus yang jumlahnya tidak sama, mau dibuat bingkisan. Nah, cara menentukan berapa banyak bingkisan itu, pernah nggak mengira-ngira seperti itu? Pernah ya? Nah, hari ini kita akan belajar hal-hal yang berhubungan dengan materi seperti ini. Bagaimana cara cepatnya? Kalau misalkan, oh, saya punya 10 pensil, 20 buku, 30 penghapus, ingin saya buat bingkisan untuk teman-temanku. Kira-kira berapa banyak bingkisan yang dapat aku buat ya, supaya semua ini bisa masuk
pensilnya jumlahnya sama, bukunya sama, penghapusnya sama. Bagaimana caranya ya? Nah, kita akan belajar materi ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi FPB ya. Bentar. Nah, FPB. Kalau kemarin KPK, sekarang kita FPB. Nah, FPB itu caranya hampir sama dengan KPK. Nah, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan FPB. Nah, FPB ada faktorisasi prima. Sebelum saya lanjut ke FPB, nah, kita sudah belajar faktor prima, bilangan prima. Ada yang masih ingat bilangan prima itu apa? Apa lagi? Bilangan yang hanya bisa dikali dua bilangan. Oke, bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri, itu bilangan prima. Kalau faktorisasi prima, bentuk perkalian dari bilangan prima ya. Nah, bagaimana cara menentukan FPB dan KPK? Coba kita ini. Nah, ini bilangan prima. Coba dibaca. Ali, silakan baca. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, tadi betul kata masnya. Siapa namanya? Iya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai tepat dua faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, bilangan. Nah, ini merupakan contoh dari bilangan prima. Coba perhatikan. Coba Mas, berapa aja bilangan prima? 2, 3, 5, 7, 11, 14, 17, 19 dan seterusnya. Pokoknya bilangan prima itu yang hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Lanjut ya, itu sudah kita pelajari. Selanjutnya, nah ini faktor prima. Dibaca Mas. Iya, bagus Vira. Nah ya, bilangan faktor prima. Bentar. Nah, kalau faktorisasi itu adalah bentuk perkaliannya. Kalau faktorisasi itu bentuk perkalian dari bilangan prima itu sendiri. Next. Nah, bagaimana mencari faktor prima? Nah, cara mencari faktor prima itu bisa dengan tabel, ada juga dengan faktor. Ya, ada dengan tabel, ada dengan pohon faktor. Nah, sekarang perhatikan pohon faktor berikut. Nah, ini 36. Nah, 36 dibagi dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Berapa? 2. 2 dibagi 2. 36 dibagi 2 berapa? 18. Terus dibagi 2 bisa? Berapa? 9. Dibagi 2? Gak bisa. Kalau nggak bisa dinaikkan ke bilangan prima selanjutnya. Berapa? 3. Berapa jadinya? 3. Nah, kalau sudah sampai bilangan prima juga berhenti atau stop. Ini pakai pohon faktor. Ya. Lanjut, kalau 42 dibagi 2. 21. Bagi berapa lagi? Ya, 7 kali 3. 3 dan 7. Nah, itu merupakan cara mencari faktor prima. Nah, sekarang faktorisasi prima dari 36 berapa jadinya? Nah, ini tadi ya. Nah, 36 kan kayak gini. Coba perhatikan lagi. Tadi di slide-nya 36 tuh gini kan? 36 2 18 terus 2 9 3 3. Nah, bentuknya tadi. Nah, ini duanya ada berapa? Ada 2. 1 2. Kita tulis 2 pangkat 2. 3-nya ada berapa? 2. 1 2. 3 pangkat 2. Nah, sama dengan 42 juga. Jadi, faktorisasi primanya dari 36 tadi seperti itu ya. Nah, itu faktorisasi prima dari 36. 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Kalau faktorisasi itu bentuknya dibentuk kuadrat. Kalau misalkan
ada bilangan prima yang sama. Nah, ini KPK yang kemarin kita sudah pelajari. Kalau KPK faktor prima yang sama, pangkat terbesar. Nah, kalau FPB apa cara mencarinya tadi? Nah, cara mencarinya itu kebalikannya kalau FPB. Bagaimana cara mencari FPB? FPB itu mencarinya, coba Ustadz minta tolong Aska baca. FPB ditentukan dengan perkalian semua faktor prima yang sama. Ulangi lagi, Kang. FPB ditentukan dengan perkalian semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, kalau KPK pangkatnya terbesar, FPB pangkat terkecil. Sama caranya, bisa pakai pound faktor, ambil faktorisasi prima yang sama dan pangkat terkecil. Kalau FPB, mengingatnya gimana? Ini ingatannya gimana? FPB faktor persekutuan terbesar. Tapi ambil lawannya. Oh, ini faktor terusan terbesar. Ambil pangkat yang terkecil. Kalau KPK kelipatan persekutuan terkecil. Ambil pangkat terbesar. Itu dibolak-balik aja. Paham? Oke, paham ya? Nah, coba lanjut. Nah, contohnya tadi 36. Nah, ini ya. Tadi yang dicontohkan. Nah, ini 36, 2 kuadrat pakai pound faktor. Ketemu kayak gini. Kalau sudah ketemu, tinggal kalian bentuk, tulis faktorisasi primanya. Nah, coba kita tulis faktorisasi primanya dari ini. 2 pangkat. Oke, lanjut. Siapa yang bisa? Mas? Ya, tulis dulu ya. 2 pangkat 2 kali berapa lagi? 3 pangkat 2. 3-nya kan 2. Yang perempuan sekarang, Mbak. Ayo. Yang sekarang 42. Berapa? 2 kali 3 kali 7. Nah, Ali tadi katanya cara mencari FPB itu faktor prima yang sama, pangkat terkecil. Nah, mana faktor yang sama? Oh, yang sama itu ini. Kita kurung. Sama-sama 2, 3 sama-sama 3. Nah, pangkat terkecil mana? Nah, berarti tulis FPB. Ini 2. Ini sama ini terkecilnya berapa? 3 kali 3. 2 kali 3 berapa? 6. Jadi FPB dari 36 dan 42 itu adalah 6. Paham dari sini? Nah, oke. Kalau sudah bisa cara mencarinya kayak gini, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Oke. Ini. Bentar. Oke, kita lanjutkan kepada soal cerita. Nah, soal cerita ini, nah, di sini ada soal cerita. Ya, sebentar. Soal cerita dari, coba dibaca, Mas, adanya Rehan, baca. Soal cerita FPB. Ada unsur pembagian sama. Baca dulu judulnya. Soal cerita FPB, dirinya satu ada unsur pembagian sama banyak. Betul. 2 ada kalimat hanya berapa banyak, berapa jumlah. Cukup. Nah, untuk soal cerita FPB, dengarkan, untuk soal cerita yang berhubungan dengan FPB itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, biasanya ada unsur pembagian sama banyak, ada kalimatannya berapa banyak atau berapa jumlah. Contohnya kayak gini. Coba Mas dibaca. Adinda Adinda akan menjual
Ntar ada gangguan. Oke, silakan Adinda. Adinda menjual parcel dalam kota yang akan dan 6 Ya, siap. Tiap kota akan berisi Kue. Ya, berapa parcel yang bisa? banyak yang bisa dibuat. Oke. Nah, berapa parcel yang bisa dibuat oleh Adinda? Nah, mau ini adalah soal cerita yang berhubungan dengan permasalahan sehari-hari. Nah, contohnya Adinda akan menjual parcel dalam kotak yang diisi 18 kue bolu, 36 kue stroberi. Tiap kotak berisi kue yang sama. Ya, tiap kotak berisi kue yang sama. Nah, berapa kotak parcel yang bisa dibuat? Nah, cara menentukannya, kita lihat dulu. Apakah soal cerita ini dikerjakan dengan KPK atau HPB? Kalau kemarin KPK itu cirinya ada kejadian berulang, ada unsur pertanyaan kapan waktunya, kapan bersama-sama lagi. Nah, kalau FPB ciri-cirinya seperti ini. Ada unsur pembagian sama banyak. Kita lihat di sini. Ini kan ada unsur pembagian sama banyak, ada di kalimat ini. Jumlahnya sama, kan sama banyak. Terus di kalimat tanya, ada kalimat tanya berapa banyak, berapa jumlah. Ada berapa kotak parcel paling banyak. Nah, kan ada berapa banyak, itu berarti FPB. Nah, cara mengerjakannya gimana? Gampang. Caranya seperti ini. Nah, ada yang berani maju nggak mencari FPB dari 18 dan 36? 18, coba dari situ wes. Silakan, siapa yang mau berani maju dapat reward 5. Silakan maju. Ayo mas, maju. 18, yang 36 kan sudah itu. Ayo, silakan. Halaman 32 dibuka, halaman 32. Halaman 32. Nah, ini 36. Coba tulis kamu ya. Nah, terus cukup Mas. Ganti Aska, bawa buku boleh. Silakan kasihkan Mas Aska. Silakan. Yuk, Mas Aska. Nanti kita koreksi bersama-sama. Ya. Silakan Mas Aska. Ya, 36. Bukunya dibuka nggak apa-apa. Ya, terus ya, yang lain sambil dilihat. Punyanya Aska. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang silakan duduk. Tepuk tangan buat Mas Aska dan Mas siapa? Sano. Nah, ya. Kira-kira betul apa salah ini? Pohon faktornya 18 bagi 2 9, 33, 18, betul. Sekarang kita tulis faktorisasi primanya. 18, 36. 18 berapa? 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang 36, 2. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian bisa nulis FPB. FPB-nya mana yang tadi FPB? Ada masih ingat? Faktor sama pangkat terkecil. Nah, ini yang sama ya.
kita coba. Mana? Yang 2 dulu. Ini 2. Ada 2 pangkat 2. Yang mana? Yang 2. Mana lagi? Oh ini. Oh sama-sama 3 pangkat 2. Langsung 1 kali. 2 kali 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Berapa? 9. Berarti jawabannya 18. Jadi jawabannya adalah berapa kotak parsel paling banyak bisa dibuat Adinda? Ada 18 kotak parsel. Paham? Oke, sekarang silakan diskusi dengan kelompoknya. Nah, dibuka buku paketnya, dikerjakan soal nomor halaman 35 1A 1C. 1A ya. Yang dikerjakan adalah 1A. 1A dan halaman 35, halaman 37 di 1 ya, halaman 37 di 6F. Halaman 37 6F. Silakan. Silakan dicoba kerjakan. Ya, 1A dan 6F. Silakan dikerjakan, nanti suruh maju perwakilan kelompok. Silakan, langsung. Ini 35 dan 37. Ya, yang ini. Oh maaf, ada ralat ya. Tiga enam 5A. Silakan. Ini ya. Ini 15 dan 35 langsung dibagi 3. Langsung dibagi 3 ya. Ini enggak usah. Di buku tulis, Sudah ya? Ini dimatikan dulu. Nah, di buku tulis silakan. Ayo. Mengerjakan Mas Wira. Diskusi dengan temennya. Ayo ini cepetan. Ayo Mas, diskusi. Silakan. Ini enggak usah, Nak. Ini aja, Nak. Ini aja ya. 5A. 15. Dibuat gini ya. Oh, 15. Dibagi 35. Ya. 15 sama 35 itu sama-sama langsung dibagi 3 dulu. Silakan. Ya, 3, 5. Cukup 3, 5. Sekarang yang 35 langsung 5 dan 7. 5 kali 7. Yang sama kan ini ya. Jadi FPB-nya berapa? Nah, coba hitung. Nah, terus. Ya, 3, 5. Yuk. Ayo, silakan dicoba diskusikan dengan temennya. Siapa yang sudah selesai nomor 5A? Oke, bagus. Lanjut ke 6F. 3 menit, silakan. Ayo.
Tanya silakan. Itu soal cerita ciri-cirinya apa? Silakan. Ayo. Sudah. FVP-nya berapa? Berapa? 2,2? 4 kali 5. Iya, berapa? 4 Kali 5. Ya. Oke, sudah cukup. Waktunya sudah jam 8:15. Coba semua perhatikan sini. Istidadan. Coba tepuk satu. Tepuk satu. Clip one. Kalian tadi sudah mengerjakan tiap kelompoknya. Oke, sudah Dina? Silakan sit down. Ya. Oke, terima kasih. Sudah, ada yang mau diberi masukan kelompoknya Dina? Oh ya, silakan. Oke, mana Arjuna? Oke, terima kasih kepada Arjuna dan kelompoknya Nathan. Coba semuanya tepuk satu, tepuk satu. Perhatikan sini semua supaya bisa. Kita akan melihat hasil pekerjaan kelompoknya Arjuna dan kelompoknya Nathan. Coba dari kelompoknya siapa ini tadi? Nathan ya. Nathan, kita coba cari FPB dari 15 dan 35. 15 bagi 3, 5 betul? Betul. 3 kali 5, 5 kali 7. Betul kan? Pangkat terkecil dengan faktor 5 yang sama 5. FPB-nya 5. Betul apa salah? Oke, tepuk tangan untuk Nathan. Ya. Oke, sekarang nomor kelompoknya Arjuna. 80 bagi 2, 40. Ya betul. Ya betul. Nah, kelompoknya Arjuna, perhatikan, Arjuna nanti kalau mengerjakan, ini jawabannya sudah betul, tetapi bisa supaya lebih lengkap. Kalau Arjuna sudah paham, mungkin teman-temannya kalau tidak dituliskan faktorisasi primanya lagi ini mungkin bingung. Dari mana 2? Nah, dituliskan dulu. Kelompoknya Arjuna, satunya siapa Mas? Ya, berapa ini? 80, 2 pangkat 4 kali 60, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, ini yang sama kan ya? Ini ya. Ini kalau Arjuna sudah paham yang nomornya, temannya yang lain belum paham. 2 pangkat 2, 5, 20. Jadi sudah betul semua, sudah paham? Ada yang tanyakan? Nah, jadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang cara menentukan SPB dengan faktorisasi prima dan menentukan MPB yang berhubungan dengan soal cerita. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kalian bisa melanjutkan belajarnya lagi. Dan kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa kita diskusi lagi. Nah, karena waktunya sudah habis, nah kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma